Adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini khusus akan membagikan berbagai video pembelajaran yang berkaitan dengan IPA dan biologi. Selamat belajar! Kali ini kita akan masuk ke topik tubuh manusia. Nah, kenapa kita membahas tentang tubuh manusia? Karena tubuh manusia ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena tubuh kita ini harus kita kenali apa saja organnya dan kira-kira bagaimana organ tersebut bisa berjalan sehingga kita bisa beraktivitas seperti ini. Nah, jadi kali ini Miss akan menjelaskan berbagai macam organ tubuh manusia. Karena nanti ini berguna untuk kita bahas di pembahasan sistem organ. Jadi kita harus paham dulu apa saja organ-organ tersebut. Nah, yang pertama di sini akan Miss berikan sekilas. Memangnya apa pentingnya Miss mengetahui organ tubuh? Nah, penting sekali. Oke, yang pertama akan disebutkan organ-organnya. Mungkin kalian juga sudah tahu, Miss yakin. Kalian kan anak-anak yang hebat dan pastinya semangat belajar. Oke, jadi kali ini organ yang akan kita bahas nanti yaitu otak, paru-paru, jantung, hati, lambung, usus, ginjal, kantong empedu, lalu ada usus halus dan usus besar, dan ada lagi tentunya. Oke, kita masuk ke organ yang pertama yaitu otak. Otak khususnya kali ini karena kita belajar untuk tubuh manusia, kita akan bahas bahwa otak manusia itu tentunya ada di sini dong, ada di kepala kita. Nah, yang melindungi otak ini ada yang namanya tengkorak. Oke. Nah, otak ini sebenarnya apa sih, Miss? Otak manusia itu adalah kumpulan atau sekelompok organ yang dimana di dalamnya ada lagi bagiannya yaitu sistem saraf. Oke. Kemudian sistem saraf inilah salah satunya si otak, si sumsum tulang belakang, dan juga saraf. Oke, paham sampai di sini? Nah, selanjutnya Miss akan memberikan penjelasan selanjutnya yang berhubungan dengan otak. Apa saja bagian dari otak dan apa fungsi bagian-bagian dari otak tersebut. Nah, ini adalah penampakan dari otak kita ya, Nak. Jadi di sini ada 3 bagian. Yang pertama, otak besar, lalu batang otak, dan yang terakhir ada otak kecil. Nah, dalam video ini juga Miss sudah mencantumkan bagaimana bentuk dari bagian dari otak ini dan juga apa saja fungsinya. Kalian boleh mencatat di notebook agar nanti kalian bisa mengingat kembali dengan membaca catatan tersebut. Oke adik-adik, sekarang kita beralih ke organ berikutnya yaitu jantung. Nah, jantung itu kalian pasti sudah tahu dong letak jantung ada di mana. Dia itu dilindungi oleh tulang rusuk berdekatan dengan paru-paru. Nah, dia juga posisinya tepat di atas diafragma kita. Oke, apa itu diafragma, Miss? Nanti akan kita lanjut selanjutnya ya. Nah, kemudian jantung manusia, perlu kalian tahu bahwa jantung ini terdiri atas 4 bagian, 2 ventrikel dan 2 atrium. Masing-masing atrium ini ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Ventrikel juga demikian, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Nah, jantung ini pasti kalian sudah tahu ya apa fungsinya, yaitu untuk proses memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana proses mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Oke, jadi disimak video ini sampai habis ya. Oke, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah proses aliran darah menuju seluruh tubuh. Nah, di sini ada
bagian dari jantung, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Nah, jadi dari paru-paru jika dia alurnya berwarna merah artinya darah tersebut kaya akan oksigen, ya. Jadi darah dari paru-paru dibawa ke atrium kiri, ke ventrikel kiri, lalu dibawa ke seluruh tubuh. Yang membawa tentunya aorta. Itu adalah pembuluh darah ya adik-adik. Nah, lalu tentunya setelah dari tubuh nanti akan ada saat dimana darah tersebut akan miskin oksigen lagi. Jadi perlu dikembalikan ke jantung, yaitu dibawa ke atrium kanan, ke ventrikel kanan, lalu dibawa lagi ke paru-paru. Nanti dari paru-paru akan kaya oksigen lagi. Seperti itulah terus menerus. Oke? Oke, belum selesai ya adik-adik. Sekarang kita beralih ke organ berikutnya, yaitu paru-paru. Wow, paru-paru ini tentunya sangat-sangat penting karena apa? Di dalam paru-paru ini akan ada terjadi sebuah peristiwa yang tentunya sangat kita butuhkan, yaitu proses pertukaran karbon dioksida menjadi oksigen. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana nih proses perjalanan dari pergantian oksigen karbon dioksida menjadi oksigen Miss, atau oksigen menjadi karbon dioksida menjadi oksigen Miss? Gimana perjalanannya? Akan Miss lanjut dengan menggunakan gambar berikut. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar dari paru-paru berikut ya, di mana paru-paru tersebut tentunya harus bekerja sama dengan organ yang lain, seperti rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan tentunya ada satu lagi itu alveolus. Oke. Nah, si alveolus ini adalah gelembung-gelembung kecil di ujung paru-paru ya. Ini dia jika diperbesar. Oke, percabangan dari alveolus disebutlah bronkiolus. Nah, sekarang kita ke organ berikutnya, yaitu lambung dan usus. Lambung dan usus ini sangat berfungsi dalam proses pencernaan makanan. Jadi, nanti makanan yang kita makan itu akan dicerna oleh si lambung dan usus. Sebenarnya masih ada lagi organ yang ikut membantu mencerna makanan tersebut ya, yaitu si hati dan empedu. Oke. Nah, tapi Miss, kita fokus aja dulu ke lambung. Jadi, proses dari pencernaan yang dilakukan oleh lambung dan usus itu tentunya terjadi setiap hari, karena tiap hari kita makan kan nak, itu 3 kali sehari. Jadi semua makanan itu akan diproses sehingga yang mana yang dibutuhkan tubuh itu akan diserap oleh tubuh, yang mana yang tidak baik bagi tubuh atau yang menjadi sisa dari proses tersebut akan dibuang melalui feses ya, yaitu kotoran yang kita keluarkan. Oke, nah fungsi dari lambung di sini akan diberikan 3 fungsi, yaitu menyimpan makanan yang kita makan tentunya, ya kan? Karena akan diproses lagi dulu nanti. Kemudian menghancurkan makanan menjadi bentuk setengah padat, ya. Kemudian secara perlahan nanti makanan itu akan didorong ke usus halus, di mana di usus halus akan diproseslah yang mana kira-kira yang akan dicerna oleh tubuh kita, yang baik untuk tubuh kita. Dan kita langsung hubungkan saja, yaitu si hati dan empedu. Nah, saat makanan kita itu dalam proses pencernaan, maka hati dan empedu pun ikut mengambil perannya, di mana si hati dan empedu akan sangat jeli terhadap racun-racun atau mungkin bakteri pembawa penyakit yang ada di makanan yang kita makan. Jadi mereka lah yang bekerja sama untuk menghancurkan racun-racun yang ada di makanan tersebut ya, sehingga tubuh kita bisa tidak sampai sakit
parah seperti itu, atau mungkin kita bisa jadi sesekali mengalami diare. Itu adalah sebuah proses dari pekerjaan si hati dan empedu ini. Mereka merombaknya, ya harus dikeluarkan, berarti racun-racunnya. Oke? Nah, sekarang kita membahas ginjal. Nah, siapa yang sudah tahu apa itu ginjal? Letaknya kira-kira di mana? Nanti coba ketik di kolom komentar ya. Nah, ginjal manusia itu pada umumnya itu ada dua biji atau satu pasang. Dia berada tepat di bagian pinggang kita, kanan dan kiri. Nah, ginjal ini sangat berperan penting dalam proses pergantian air di tubuh kita. Ya, makanya mungkin bisa jadi kalian pernah dengar, Miss, saya sering sekali disuruh mama untuk minum, jangan malas minum, katanya nanti jadi sakit ginjal. Ya, ada hubungannya. Nah, atau mungkin kenapa ya Miss, saya setiap pagi itu air urinnya itu sangat-sangat kuning pekat. Ada apa ya? Kenapa airnya seperti itu? Kan yang saya minum itu air putih, warna bening. Kenapa yang keluar jadi warna kuning? Nah, itu adalah pekerjaan dari si ginjal. Oke, jadi ginjal ini memproses setiap air yang ada di tubuh kita, bekerja sama dengan darah tentunya. Karena apa? Karena tubuh manusia itu 3/4-nya itu adalah air. Oke, makanya mama pasti selalu ingatkan, jangan malas minum. Oke, nah di sini Miss juga mau beri kalian tantangan. Coba siapa yang tahu berapa jumlah air yang harus kita minum dalam satu hari? Nanti kalian ketik di kolom komentar dan harap kalian tahu ya. Oke, kita lanjut ke tulang. Tulang ini boleh kalian cek di video Miss sebelumnya. Di sana sudah Miss jelaskan semua secara mendetail tentang tulang atau sistem rangka tubuh. Lalu di sini juga kami tambahkan sedikit ya, bahwa saat kita itu lahir, kita itu memiliki tulang sebanyak 300 tulang. Oke. Nah, kemudian berikutnya di sini juga ada info tambahan. Seiring bertambahnya usia, nanti ada sebagian tulang yang akan menyatu sehingga tulangnya terlihat berkurang. Jadi dari 300 saat kita lahir, itu setelah kita bertambah usia, semakin dewasa, ada beberapa tulang yang menyatu, maka jumlah tulangnya pun tinggal 206 tulang. Dicatat di notebooknya ya. Nah, untuk teman dari si tulang ada 2 lagi, yaitu otot dan sendi. Ya, di video sebelumnya juga sudah dijelaskan nama-nama sendinya dan nama-nama ototnya. Namun di sini misalkan berikan sekilas, yaitu ada 3 jenis otot. Yang pertama otot lurik, yang kedua ada otot polos, dan yang ketiga ada otot jantung. Oke. Nah, terus Miss, apa saja sendinya? Nah, sendi ini dibagi menjadi 3 lagi. Ada sendi fibrosa, ada sendi kartilaginosa, dan ada yang namanya sendi gerak. Oke, sendi gerak inilah yang kita perlukan untuk bergerak. Kenapa leher kita bisa ke kiri dan ke kanan? Kenapa tangan kita bisa berputar seperti ini? Kenapa bisa seperti ini sikunya? Kenapa jarinya bisa digerakkan seperti ini? Itu karena si sendi gerak atau yang disebut juga sendi sinovial. Paham ya? Oke. Nah,
Yang terakhir ada organ yang menutupi tubuh kita. Kira-kira apa? Itu organ kulit. Kulit ya, karena semua bagian tubuh kita ini diakhiri dengan lapisan kulit. Oke, seperti yang kalian lihat, kulit Miss. Kalian lihat ya, kulit kalian juga. Itu adalah bagian dari tubuh manusia. Nah, kulit ini disebut juga sebagai indera peraba karena dengan kulit kita bisa merasakan sentuhan atau panas dan juga dingin. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan Miss tentang tubuh manusia ini bisa berguna untuk kalian ya adik-adik. Nah, untuk itu kita akan akhiri video ini dan Miss harap kalian tetap mendukung channel ini dengan cara like video ini di akhir video setelah menonton semuanya, dan Miss harap kalian benar-benar menyediakan catatan saat menonton video ini ya adik-adik, agar nanti bisa kalian ingat kembali, bisa dibaca catatannya seperti itu. Nah, untuk itu tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen yang kalian mungkin belum tahu atau yang bisa kalian bagi dengan teman-teman yang menonton video ini, lalu share juga ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Oke, dan tetap nantikan video selanjutnya. Untuk itu kita tutup dan bye-bye.